Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel ini. Channel yang membahas tentang hukum dan permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari teman-teman membuat channel ini kedepannya akan semakin baik dan berkembang lagi. Teman-teman, di episode kelima ini kita akan membahas tentang materi pengantar hukum Indonesia atau disingkat dengan PHI. Pengantar hukum Indonesia adalah materi atau mata kuliah dasar yang ada di Fakultas Hukum Indonesia, di mana setiap mahasiswa Fakultas Hukum di semester awal atau di tahun pertama wajib mempelajari mata kuliah ini dan juga wajib untuk lulus agar bisa melanjutkan di mata kuliah yang lainnya. Pengantar hukum Indonesia ini adalah materi atau mata kuliah yang mempelajari tentang hukum positif. Apa maksud dari hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Dan meskipun ada nama istilah hukum positif, bukan berarti ada istilah lagi hukum negatif. Tidak ada hukum negatif, yang ada adalah hukum positif. Seperti itu. Tujuan dari mempelajari pengantar hukum Indonesia ini adalah yang pertama, memperkenalkan hukum positif yang ada di Indonesia. Artinya memperkenalkan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah memaparkan sistem hukum Indonesia tentang latar belakang sejarahnya. Yang ketiga adalah mempelajari tentang larangan dan keharusan menurut hukum Indonesia. Yang keempat adalah mempelajari tentang kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dan negara. Yang kelima adalah mempelajari tentang lembaga, institusi pembentuk maupun penegak hukum yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mempelajari tentang prosedur hukum bagaimana menyelesaikan suatu sengketa permasalahan hukum, baik itu sengketa diselesaikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam sistem hukum yang ada di dunia. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Dan yang ketiga adalah sistem hukum adat. Yang keempat adalah sistem hukum Islam. Dan yang kelima adalah sistem hukum sosialis atau komunis. Baik, kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini berkembang di negara-negara Eropa daratan, misalnya di Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda. Nah, nanti seiring dengan sejarah kita yang pernah dijajah oleh negara Belanda, maka sistem hukum kita akan sedikit banyak terpengaruh dengan sistem hukum Eropa kontinental ini, di mana sistem hukum Eropa kontinental itu sumbernya adalah dari hukum Romawi. Dan prinsip daripada hukum Eropa kontinental ini adalah bahwa hukum itu memiliki kekuatan yang mengikat, di mana diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematik dan dikodifikasikan. Atau maksudnya dikodifikasikan adalah dalam bentuk dibukukan, seperti itu. Tujuan daripada kodifikasi adalah agar ada kepastian hukum, di mana kodifikasi tersebut terwujud dalam bentuk hukum tertulis. Dan hakim di dalam sistem hukum Eropa kontinental ini tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum, karena hukum sudah terbentuk di dalam peraturan perundang-undangan. Hakim hanyalah dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan mencari dasar hukumnya saja di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim tidak bisa menciptakan hukum apabila terjadi sengketa. Yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum Anglo-Saxon ini berkembang di negara Inggris di abad ke-11, lalu berkembang ke Amerika Utara,
Asia, Australia, dan ke Amerika Serikat. Di mana sumber hukum dari hukum Anglo-Saxon ini adalah putusan-putusan hakim atau putusan pengadilan yang terdahulu yang mengikat secara umum. Sistem hukum Anglo-Saxon ini menganut doktrin preseden, di mana hakim akan memutus suatu perkara dengan dasar putusan hukum yang sudah ada atau hukum yang terdahulu yang pernah diputuskan oleh hakim yang terdahulu terkait dengan perkara yang sejenis atau preseden tadi. Namun apabila putusan hakim terdahulu itu sudah tidak sesuai lagi dengan situasi atau perkembangan zaman, maka hakim berhak untuk memutus secara berbeda dengan dasar nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat. Yang ketiga, sistem hukum adalah sistem hukum adat, di mana sumber daripada sistem hukum adat ini adalah peraturan yang tidak tertulis namun tumbuh dan berkembang dan dipertahankan di suatu komunitas masyarakat adat, di mana itu berdasarkan kesadaran masyarakat adat tersebut untuk mempertahankannya. Dan asas utama dari sistem hukum adat ini adalah kepatutan dan harmoni. Yang keempat, sistem hukum yang berlaku di dunia adalah sistem hukum Islam, di mana dasarnya adalah agama Islam dengan sumbernya berdasarkan Al-Quran, yang kedua berdasarkan hadis atau sunnah Nabi, yang ketiga berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama, dan yang keempat adalah berdasarkan kias atau analogi atau persamaan antara dua atau beberapa peristiwa yang sama. Dan yang terakhir adalah sistem hukum sosialis atau komunis. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara, diantaranya adalah Rusia, Republik Rakyat Cina, Korea Utara, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Dasar daripada ajaran sosialis atau komunis ini adalah pemikiran dari Karl Marx dan Lenin serta tokoh-tokoh komunis lainnya. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini atau episode kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di episode selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Untuk episode kali ini hanya itu yang bisa disampaikan. Bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada permintaan untuk pembahasan, ataupun ada sanggahan atau akan ada penambahan dari materi ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan teman-teman untuk membagikannya kepada yang lain agar pengetahuan yang ada di video ini bisa didapatkan juga oleh masyarakat atau orang-orang yang lainnya. Dari saya demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.